Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini Selasa 17 Januari 2023. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28 memberikan gambaran kepada kita tentang Yesus yang berjalan di ladang gandum pada hari Sabat dan murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum. Dan hal ini menimbulkan protes dari orang-orang Farisi. Mereka protes karena para muridnya melakukan hal yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Dan Yesus pun memberikan landasan jawaban untuk menjelaskan sebetulnya apa makna dari hari Sabat itu. Dia katakan bahwa Daud dulu pun dengan pengikut-pengikutnya juga masuk ke bait Allah dan mengambil roti sajian untuk dimakan yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam. Tetapi dia makan dan bagi juga kepada pengikut-pengikutnya. Itu pada hari Sabat. Hal yang dilakukan Daud. Dan seolah-olah orang Farisi lupa akan hal itu atau akan hakikat dari hari Sabat. Yang Yesus katakan hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan Yesus sendiri menyatakan dialah Tuhan atas hari Sabat itu. Pertanyaannya bagi kita, apa makna hari Sabat bagi kita umat Kristiani? Saya ingin mengantar sedikit atau menyampaikan dari catatan yang disampaikan dalam website Sabda alkitab.sabda.org yang menjelaskan atau memberikan catatan tentang hari Sabat yang diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 1 catatannya. Setidaknya hari Sabat, mingguan dari Yunani Sabaton yang artinya perhentian. Hari Sabat adalah hari yang ketujuh dalam setiap minggu yang dipisahkan dari hari-hari yang lain oleh Taurat Musa sebagai hari untuk beristirahat dari semua pekerjaan yang biasa serta memberikan diri kita istirahat dan menyembah Allah. Ada alasan-alasan yang kuat untuk percaya bahwa prinsip-prinsip hari Sabat tetap berlaku bagi orang Kristen kita sekalian, dan kita juga harus mengkhususkan satu hari dalam 7 hari sebagai hari perhentian dan penyembahan. Yang pertama, konsep hari perhentian yang kudus sudah ditetapkan sebelum ada hukum Yahudi. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sudah sejak penciptaan alam semesta ini, Allah menetapkan satu hari khusus sebagai sumber berkat bagi semua orang, dan bukan sekedar bangsa Yahudi. Yang kedua, Yesus tidak pernah membatalkan prinsip hari perhentian atau hari Sabat. Hanya penyalahgunaannya oleh para pemimpin Yahudi yang ia kecam. Ia menyatakan bahwa hari perhentian atau hari Sabat itu ditetapkan Allah untuk kesejahteraan rohani dan jasmania manusia. Hari perhentian itu ditetapkan Allah untuk kesejahteraan rohani dan jasmania manusia. Alkitab sama sekali tidak menyatakan bahwa prinsip ini telah dibatalkan. Tidak pernah ditiadakan prinsip ini. Ya. Alkitab menyatakan hal itu. Ya. Yang ketiga, maksud rohani dari hari ke-7 sebagai hari perhentian ini menguntungkan orang Kristen. Dalam Perjanjian Lama, hari perhentian ini dipergunakan sebagai hari beristirahat dari semua pekerjaan. Beristirahat dari semua pekerjaan. Itulah yang dipegang juga oleh orang-orang Farisi ketika mereka menegur Yesus dan murid-muridnya. Itu murid-murid Yesus yang memetik bulir gandum tadi yang kita dengar, ya.
Jadi beristirahat dari pekerjaan. Dan untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Suatu waktu yang khusus untuk mengenal Allah, menyembah Dia, dan memusatkan diri, baik secara pribadi maupun di depan umum, pada perkara Tuhan. Menyembah Tuhan, memusatkan diri pada perkara Tuhan. Dan ini, dewasa ini, hari Sabat memberikan kita kesempatan untuk menyatakan kembali bahwa kepercayaan dan sukacita kita adalah di dalam Tuhan. Kepercayaan dan sukacita kita adalah di dalam Tuhan dan bukan di dalam dunia. Kebiasaan yang mementingkan diri sendiri, harta atau kesenangan kita. Kita dapat mempergunakan hari perhentian ini untuk apa saja. Hari perhentian ini dapat kita pergunakan untuk memperbaharui komitmen. Memperbaharui komitmen yang semula kepada Kristus dan persatuan kita dengan orang percaya yang lain. Serta menyatakan bahwa seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan bukan hanya hari yang ke-7. Seluruh kehidupan kita adalah milik Allah. Saat pemberhentian ini adalah saat untuk pembaharuan komitmen kita. Yang keempat, sebagaimana hari Sabat merupakan suatu tanda perjanjian bahwa bangsa Israel adalah umat Allah, demikian pula hari penyembahan Kristen, hari Minggu, dapat dilihat sebagai suatu tanda kepada dunia. Suatu tanda kepada dunia bahwa kita adalah milik Kristus dan bahwa Dia adalah Tuhan kita. Suatu tanda bahwa kita adalah milik Kristus dan Dia adalah Tuhan kita. Orang Kristen dalam Perjanjian Baru mengkhususkan setiap minggu untuk menyembah Allah dan untuk memperingati hari kebangkitan Kristus. Yang kelima, hari Sabat dikhususkan oleh Allah sebagai hari yang kudus. Oleh karena itu, orang percaya diingatkan bahwa mereka sendiri merupakan umat yang dikhususkan oleh Allah untuk hidup kudus di tengah-tengah angkatan yang sudah sesat. Dan hari Sabat itu dikhususkan untuk menjadi hari yang kudus. Maka orang-orang Kristiani juga menyadari hal ini supaya dikhususkan oleh Allah juga untuk hal-hal yang kudus di tengah angkatan, di tengah dunia yang sesat itu. Yang terakhir, yang keenam, hari Sabat dapat dilihat sebagai janji Allah kepada orang percaya bahwa Ia melakukan kehendaknya bagi mereka dan bahwa Ia senantiasa bersedia untuk memenuhi segala kebutuhan orang percaya. Ia senantiasa terbuka terhadap seruan doa mereka dan dengan setia memperhatikan kepentingan mereka. Saudara, kiranya hari Sabat ini kita maknai dengan sungguh-sungguh, dengan setidaknya keenam prinsip tadi, supaya kita tidak terjebak dalam aturan-aturan yang membuat kita tidak berdaya. Intinya adalah hari Sabat itu untuk perhentian untuk memuji, menyembah Tuhan, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan rohani dan jasmani. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas hari Sabat yang Kau khususkan bagi kami untuk mencapai kekudusan di tengah dunia ini. Berkatilah kami dalam seluruh kehidupan kami agar seluruh hari kami juga menjadi hari yang kudus bagi-Mu. Semoga kami senantiasa Engkau kuatkan dengan Roh Kudus-Mu, terutama kami yang sedang dalam keadaan tidak berdaya karena sakit penyakit yang kami alami, karena kesulitan-kesulitan yang kami derita,
karena hidup yang penuh dengan tekanan maupun hidup yang membuat kami dalam situasi yang tidak mengenakan ataupun dalam keadaan sedih dan duka cita. Semoga Engkau menguatkan kami. Bagi anggota keluarga kami yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan mereka dan pulihkan mereka. Dan bagi saudara-saudari kami yang berkekurangan, Engkau berikan rezeki dalam kehidupan mereka, supaya mereka juga mengalami betapa Engkau mengasihi mereka, dan Sabat ini juga menjadi hari yang istimewa bagi mereka untuk memuji, memuliakan Dikau, dan menguduskan dirinya bagimu. Akhirnya kami persembahkan seluruh anggota keluarga kami kepadamu. Bimbinglah, tuntunlah kami, dan berilah kami rahmat kesehatan jiwa dan badan yang pantas, serta keselamatan dalam seluruh kehidupan kami, dan juga rezeki untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, bila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, berkenan untuk subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan 1 menit setiap hari. Dan bila saudara-saudara yang hendak memberikan catatan atau komentar ataupun menuliskan wujud-wujud atau niat untuk saya bantu dalam doa, silakan menulis di kolom komentar channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan channel ini untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, silakan dibagikan. Shalom, Tuhan memberkati.